So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom teman-teman. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Lambaikan tangannya. Berikan senyum kanan kiri. Wih. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Bapa semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, biarlah kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan hadiran pikiran kami Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Roh-Mu. Kami mau bersuka, kami mau memuji Engkau. Kami mau Tuhan bersekutu di dalam Roh-Mu ya Bapa. Kiranya urapan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan hadir di setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh, syukur Engkau yang layak kami tinggikan. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah layakkan, amin, kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Inilah pernyataan kami Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau, Engkau Tuhan, Engkaulah Raja kami, syukur Engkau Allah kami, kami menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, Engkau yang layak, Engkau yang layak, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, mari sembah Dia, haleluya. Syukur kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan, haleluya. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersatu hati, kami tinggikan nama-Mu. Oh, sekira papa 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 papa. Oh, sekira papa 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 say haleluya, haleluya. Syukur syukur Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Sampaikan ucapan syukur, sampaikan ucapan syukur pada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Mari taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Engkau memberikan kami nafas sampai hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Segala pujian bagi
segenap nafas muliakan-Mu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Teman-teman sendiri katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Oh, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Katakan, segenap nafas memuji-Mu, segenap nafas. Oh, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahku, kuduslah Tuhan Allahku, kuduslah Tuhan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, sorakan haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami Bapa, anak-anak muda tempat ini mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya saat pujian kami panjatkan, Engkau hadir di atas pujian kami Tuhan. Engkau yang layak di kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Syukur, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Ku sorakan haleluya. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Satukan suara, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Yesus Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Benar Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan, lembah yang kelam kan ku lewati,
sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat, oh, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Syukur Tuhan. Hosana hanya bagi namamu ya Bapa. Ku angkat tanganku, oh syukur Bapa, Engkau layak kami sembah. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Syukur. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Syukur Tuhan. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Syukur.
Tuhan, segala Tuhan. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Katakan, Engkau yang di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Izinkan Roh Kudus untuk menabur setiap firman Tuhan di hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak segala perkara yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan untuk sendiri. Kau selalu memegang tangan kami Tuhan, menuntun kami saat kami terjatuh Tuhan. Engkau angkat kami dan Kau bawa kami masuk dalam rancangan-Mu. Terkadang kami kecewa Tuhan dengan apa yang kami lihat. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami rancangkan. Namun Engkau mempunyai rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami berserah penuh ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan iman katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja.
percaya kuasa-Mu saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Jangan mengeraskan hati. Kuasa Tuhan terlalu sanggup untuk mengubah segalanya. Rancangannya adalah rancangan terbaik. Terlalu baik rancangannya bagi kita. Tuhan, ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlalu sanggup untuk mengubah segala dalam hidup kami Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu katakan, Tuhan, ku percaya. Oh, kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi katakan, Tuhan, ku percaya. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat kami berdoa, saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat kami berdoa, ku berdoa, kuasa-Mu syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Kuasa-Mu bekerja. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami banyak kelemahan Tuhan, kami banyak kekurangan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu kekuatan dari-Mu Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus untuk menabur setiap firman di hati kami. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan, turun melingkupi hamba-Mu Bapa.
Bahkan Kau berikan kami Tuhan telinga seorang murid agar kami dapat mendengar, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersatu hati Tuhan. Apabila ada kuasa Tuhan Yesus yang berusaha mencuri damai sejahtera, mencuri firman-Mu Tuhan di hati kami, kami tolak, kami teging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom yang lebih keras. Haleluya. Anak muda harus lebih keras suaranya daripada orang tua. Jiwa muda ya, tetap semangat. Saat ini kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan dengan tema yaitu manfaat karunia roh dalam pelayanan. Semua katakan karunia roh. Karunia roh dalam pelayanan. Kita akan melandasinya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian. Saya yang ganjil, saudara yang genap. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Landasannya adalah firman ini. Jadi kita mau berbicara, yaitu manfaat. Manfaat. Tujuannya apa sih? Karunia roh dalam pelayanan. Oke? Karunia roh. Apa itu karunia? Pemberian. Betul. Karunia. Dasar dari kita melayani harus ada. Jangan sampai kita melayani tidak mengerti dasar yang benar. Nanti akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal, bahkan berbahaya. Berbahaya bagi kita sendiri dan juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar kita yang kita layani. Mungkin juga kita bisa jadi batu sandungan bagi mereka dalam pelayanan kita. Kalau kita tidak mengerti dasar untuk melayani itu apa. Kita buka ya. Saya merenungkan, saya dapat rema. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan ini harusnya ya. Tanpa teks kalian bisa hafal. Ya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar dari segala pelayanan yang kita lakukan adalah ini.
Kalau kita mau merenungkan sungguh-sungguh. Dikatakan jangan dihilangkan ayatnya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu dikatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Ayo jawab dong. Siapa? Iya dong, harus mantap, masa ragu sih? Ya nanya siapa lagi kalau enggak Yesus, betul? Iya kan? Kalian sadari bahwa melayani yang sungguh-sungguh, dasar yang paling benar, ya seperti ini. Jadi Allah rindu. Jadi Allah memberikan Yesus untuk manusia. Paham? Supaya apa? Yang terakhir dikatakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu apa? Kerajaan sorga, keselamatan. Inti dari semua pelayanan yang kita lakukan, tujuannya adalah sorga. Amin. Kalau dasarnya keliru, kita nggak ketemu surga, tapi kita mungkin bisa binasa. Bisa dipahami? Dasarnya Yesus melayani adalah yang paling awal. Apa? Karena begitu besar kasihnya. Jadi dasar dari segala pelayanan itu kasih. Yang mengerti katakan amin. Dasar dari segala pelayanan yang kita lakukan itu adalah kasih. Kalau kita nggak ada kasih, jangan pelayanan. Sia-sia, percuma. Percuma dan tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena judulnya adalah manfaat karunia roh dalam pelayanan. Jadi dasar kita ketika kita mau melayani, ketika kalian sudah menerima kepenuhan dari Roh Kudus, otomatis hati ini akan berubah karena kita sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kita pasti mau untuk melayani. Kita mau mengasihi yang lain karena kita mendapatkan kasih yang sempurna itu. Dipahami? Pasti itu, otomatis, gak mungkin enggak. Karena kasih Yesus yang kita terima dan kita pasti merasakan kasih Yesus. Yesus ingin melayani. Kalian pun juga ketika kalian sungguh-sungguh mendapatkan kasih Yesus dan kalian mengerti apa arti kasih Yesus dalam hidup ini, pasti kalian ingin melayani tanpa disuruh. Betul? Itu dasarnya. Dasar dari sebuah pelayanan. Nah, kita lihat di sini. Di Korintus, ini adalah dari Rasul Paulus ya. Di Korintus ini dia mengapa begitu perlu ya. Rasul Paulus menjelaskan di ayat yang ke-1 ya. Dikatakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Mengapa begitu perlu, begitu penting? Rasul Paulus ingin menjelaskan kebenaran tentang karunia roh. Karena waktu itu di Korintus, gereja sudah mulai ada. Paham ya ini? Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ceritanya kan? Ya kan? Murid-muridnya pertama takut, betul? Tapi dia menuruti firman Tuhan. Berkumpullah jadi satu. Nantikan curahan urapan kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi kalian sehingga kalian berani untuk melangkah melayani. Ya kan? Kemudian sudah ada gereja-gereja. Tapi Rasul Paulus ingin mengingatkan. Perlu ini saya ingatkan. Dasarnya kalian pelayanan, dasarnya kalian untuk menerima karunia roh itu apa? Rasul Paulus ingin menjelaskan teman-teman. Karena karunia roh itu bisa berdampak positif dan negatif bagi kita. Kita yang menerima karunia roh itu belum tentu positif, kita bisa negatif. Bahkan bisa binasa teman-teman. Contohnya ya, kita buka ya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Coba kita buka. Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22.
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wih, ngeri ya. Pada hari-hari terakhir bisa ditolak. Enyah itu bahasa Jawanya hus gitu. Minggir, keluar kamu. Enyah, lenyap. Binasa enggak? Binasa. Mereka bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Betul? Ya kan? Bisa bernubuat, mengusir roh, mengadakan banyak mujizat. Itu kan karunia roh yang kalian baca di dalam 1 Korintus 12 tadi. Betul? Betul? Ada korelasinya kan? Rasul Paulus gak pingin gereja yang sudah ada itu dasarnya keliru. Akhirnya seperti ini. Begitu teman-teman. Maksud Rasul Paulus mengatakan bahwa pentingnya menjelaskan kebenaran tentang karunia roh. Itu di ayat yang pertama, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jangan sampai kita keliru. Terus kenapa gini, kok bisa ya? Kita kan mikir, bisa juga ya, kok bisa ya? Ketika kita sudah menerima karunia dan itu terbukti, kita bisa mengusir setan, kita bisa mengadakan mujizat, tapi kita kok ditolak. Betul? Betul kan? Iya kan? Bingung kok bisa, karena dasarnya salah teman-teman. Dasarnya tidak ada kasih. Kasih untuk apa? Kasih untuk orang tersebut. Ketika kita sudah menjadi pelayan, kasih itu harus ada. Jangan sampai kasih ini kosong. Nanti kita jadi Farisi. Paham? Farisi itu apa? Menang sendiri. Paulus gak mau, salah kalian. Karena jadi Farisi nanti. Karena tidak ada kasih. Maunya sendiri. Gak mau dikalahkan. Menghakimi. Ngenyek bahasa Jawanya ya. Itu main musiknya gak enak, gini-gini. Kok bisa dipakai? Gitu kan? Jangan. Salah kalian. Akan binasa sendiri, rugi. Oke, dasarnya adalah kasih. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1. Jadi pasal selanjutnya, waktu di tema tadi kan 1 Korintus 12. Ini 1 Korintus 13 ayat 1, kemudian dilanjut 8 dan 9 sampai dengan 10. Sudah dibuka? 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi 10 ya, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Belajar sesuatu, dipahami? Ya, dasarnya ini. Jadi kalau kita sudah bisa berkata-kata dalam bahasa roh, karena karunia ya, menafsirkan bahasa roh, membedakan macam-macam bahasa roh. Ada 9 ya tadi ya. Kalau kalian perhatikan ada 9 karunia roh. Kata-kata hikmat, betul ya, kata-kata pengetahuan, iman, kuasa menyembuhkan, kuasa mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan macam roh. Nah itu kan berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Meskipun kalian mengerti juga bahasa malaikat dikatakan. Siapa yang tahu bahasa malaikat di sini? Gak ada yang tahu mungkin kan ya. Tapi kalau kalian nggak punya kasih, tong kosong nyaring bunyinya gitu ya, percuma.
Kasih, karena apa? Kasih itu gak pernah berkesudahan. Kasih Yesus gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kan ada lagunya itu ya. Manusia bisa berubah? Bisa. Paham? Jadi itu, bahannya itu. Karena apa? Karunia ini jika tidak kita mengerti fungsi dan tujuannya, kalau tidak tepat, ya gak akan bermanfaat. Dipahami? Saya ulang ya. Karunia roh Tuhan beri, kalau kita gak mengerti fungsinya, manfaatnya apa, ya gak akan bermanfaat. Gak sampai tepat sasaran. Bisa dikatakan seperti ini teman-teman. Karunia roh itu adalah senjata. Paham? Senjata. Kalau kalian gak ngerti senjata, suatu benda fungsinya apa? Kalian hanya oh tembak ini, keren ini. Wah keren ini megang tembak. Siapa yang suka nembak burung di sini? Nova, saya pernah tahu dia punya tembak dia. Jadi ketika katakanlah tembak ya, senjata kan dikatakan senjata. Kalian nggak ngerti fungsinya apa nih? Keren tapi ini. Wah, kalian masih kecil. Iman roh kalian itu tidak mengerti apa kegunaan senjata karunia Allah ini. Paham? Katakan di sini, musik, wah keren ini. Bisa. Super tembak bisa. Paham ini pelatuknya peluru diisi, dor gitu kan. Gitar ada senarnya digenceng, jreng gitu kan. Drum ada sticknya, gedebu gitu kan ya. Bisa, tapi kalau kalian gak sungguh-sungguh mengerti apa arti pelayanan itu, apa arti karunia itu, kalian kayak petinju sembarangan mukul, punya sarung tangan, main pukul, capek sendiri, ditonjok sekali, jemplang langsung. Ya, kayak PUBG. Nah ini kan anak-anak muda nih, ada yang main PUBG, saya rasa ada pasti di sini, mengerti. Gak PUBG aja, banyak ya, game-game yang mengatur strategi, ada senjata ini, gunanya ini untuk jarak jauh sniper, untuk jarak dekat pistol gitu kan ya, untuk tembak helikopter RPG gitu kan ya, banyak kan macam-macamnya. Kalian harus tahu fungsinya apa agar tepat sasaran. Paham? Begitu juga dengan karunia senjata. Kalau kalian gak mengerti fungsinya, bisa-bisa kita sendiri yang celaka, yang saya katakan tadi. Makanya Paulus bilang, tak kasih tahu lu ya, penting ini. Dasarnya kamu pelayanan kayak gini. Jangan keliru, binasa kamu. Tuhan Yesus katakan apa? Kamu ngusir, bukan Tuhan Yesus, kita yang bilang. Tuhan aku ngusir setan demi namamu. Betul? Ngadakan mujizat demi namamu, kan sudah pakai tembaknya. Dipahami? Kok aku ditolak? Tuhan Yesus batin, bicara dalam hati. Kamu sok-sokan. Apakah kamu pakai karunia untuk kesaktianmu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri atau memuliakan namaku? Gitu teman-teman. Nah, ketika karunia roh berjalan selaras dengan buah roh, bebas banget ya, buah roh. Buah roh ada berapa? 9, keren ya, Rasul Paulus. Di Galatia 5, kita buka. Galatia 5 ayat 22. Ini juga Rasul Paulus menuliskan ke jemaat di Galatia. Ini kan tadi di Korintus, di Galatia. Nah ini kita baca bersama-sama ya. Oke semangat ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Stop. Tuh kan. Kalau karunia roh dan bahasa roh ini berjalan bersama-sama, pasti tepat guna. Karena apa? Karunia roh, saya ulangi. Buah roh itu adalah berbicara tentang sifat dan karakternya kita. Paham? Dikuduskan sesuai dengan kehendak Allah. Sifat karakternya kita waktu melayani. Paham? Ketika kalian sudah kepenuhan roh Kudus, kalian sudah mulai bisa berbahasa roh, kalian sudah mengalami Tuhan, kalian saat teduh, memuji, menyembah, merenungkan firman, nah itu akan membentuk sifat dan karakter kita.
perorangan. Penting, sangat penting. Kalau kalian tahu di bahasa-bahasa perekrutan ada fit and proper test. Tahu ya? Gak tahu? Waduh. Tahu kan? Maksudnya gak tahu sih. Kalau kalian katakanlah ada sebuah jabatan yang kosong, pasti ada orang yang menilai fit and proper test, uji kelayakan. Layak nggak orang ini menduduki kursi jabatan ini? Gitu loh. Dilihat dari segi banyak, latar belakangnya, pencapaiannya, prestasinya apa aja, gitu kan? Tuhan kayak gitu juga. Kalau kalian mau terima karunia roh ini tadi, kalian di fit and proper test dulu sama Tuhan. Buah roh kalian ini ada enggak gitu loh teman-teman. Sifat kalian ini sudah benar apa enggak? Karena apa? Katakan aparat keamanan yang punya senjata, tapi kalau karakternya, sifatnya gak benar, bisa nembakin orang enggak? Bisa dong, ya kan? Bisa jadi jahat gak? Bisa. Bisa membunuh orang? Bisa. Bisa membunuh diri sendiri? Bisa. Bahaya. Jadi ketika kita dikuasai roh dan roh itu berbuah, 9 ini tadi, kasih sampai dengan penguasaan diri tadi, saya yakin karunia roh itu akan berjalan sesuai dengan targetnya, sasarannya, tujuannya, manfaatnya pasti ada. Tapi kalau kalian gak punya buah roh, kalian punya karunia, belum tentu kena. Katakan ada kasih, kesabaran, kemurahan. Kalau kalian gak sabar, kalian gak bisa berkata-kata hikmat. Paham? Paham? Ya kan? Apalagi contohnya? Katakan kesetiaan ataupun kemurahan. Kalau kalian gak pernah setia sama Tuhan, kalau kalian gak pernah berkemurahan untuk menolong orang lain, kalian minta ditolong terus, dan kalian nanti menolong orang pun, apakah dijawab? Belum tentu. 9 buah roh ketika sudah bisa berbuah, pasti Tuhan kasih, ini senjatanya. Dipahami ya? Ya kata dia, saya bilang ya, kalau senjata yang tepat di tangan orang yang tepat pasti bermanfaat. Paham? Senjata yang tepat di pribadi dan karakter yang tepat pasti akan bermanfaat. Jangan sampai kalian keliru bahwa melayani hanya untuk sekedar gaya, gengsi. Gak akan lama, saya yakin. Penuh yang diserang apanya? Jiwa kalian. Paham? Jiwa itu apa sih? Pemikiran, emosi. Betul? Kecewa. Karena apa? Roh kalian gak ada, melayani kalian gak dasarnya roh. Kalau kalian melayani dasarnya roh, meskipun teman sepelayanan, ataupun jemaat, ataupun senioritas, ada yang ada di atas kita, ada crash, kalian gak fokus pada masalah-masalah di sekitar itu. Karena hati kalian yang kalian beri. Karena ketika kita melayani Tuhan, tapi ada masalah, busuk hati kita, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak. Makanya apa dikatakan? Nyala kamu masih sakit hati, kamu masih iri, kamu masih sombong. Bentar aja wes, ya pegangan aja senjata itu. Aku gak mau lama-lama. Kamu jadi batu sandungan. Paham? Batu sandungan untuk jemaat. Wih. Makanya gak heran buah roh ini memurnikan, menguduskan kita, sehingga kita layak berdiri terus untuk melayani Tuhan. Sampai hamba Tuhan yang besar pun banyak. Perhatikan saya, hamba Tuhan pun dapat karunia menyembuhkan begitu dahsyat. Betul? Bisa mengadakan begitu mujizat begitu hebat. Tapi di akhir hidupnya pun kalau dia gak ada kasihnya, hanya untuk kepentingan sendiri, percuma. Saya katakan kalian punya 9 karunia roh. Dari kata-kata hikmat sampai menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau kalian akhir hidupnya nanti gak bener, kasih itu hilang, roh itu hilang, ya percuma, nyah. Kalian binasa, orang yang melihat kalian pun, waduh iya,
Dulu aku mengikuti hamba Tuhan ini. Sekarang binasa. Apalagi orang yang masih rohnya, kedewasaan rohaninya masih anak-anak. Tidak usah ke gereja, percuma. Orang Kristen dia kayak gitu-gitu aja, sama aja kayak orang di luar. Paham? Nah itu pentingnya ya, bisa dipahami ya teman-teman ya, belajar sesuatu ya. Itulah pentingnya karunia roh dan buah roh harus berjalan bersama-sama. Kalau enggak bisa, kalian karunia roh aja, buah rohnya enggak berbuah, enggak lama, pasti ada stagnasi, ada berhenti, malah mundur. Karena jiwa yang diserang. Kadang-kadang kan tidak melayani dengan roh, tapi hanya dengan kemampuan kalian, skill kalian, unjuk gigi. Nah itu jangan teman-teman. Salah besar. Kalian salah sasaran. Sasarannya apa? Gini. Karunia roh Tuhan beri untuk orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kalian sudah punya karunia, jangan sombong. Karena yang Tuhan kasih bukan kamu. Kamu dipakai untuk mengasihi orang yang Tuhan kasihi. Paham? Paham? Bisa dimengerti gak? Kan senjata, paham? Karunia itu hanya senjata. Gini, saya ilustrasikan ya. Ada seorang bapak punya anak perempuan. Anak yang dikasih, bukan perempuan lah. Saya memang istri saya lagi hamil, saya merindukan perempuan, sorry. Perempuan ataupun laki-laki siapapun, kalian punya anak dan anak itu sudah ada di ujung jurang, di ujung kematian, kayak di film-film ya, ngeri, aduh anakku mau mati, tapi kalian tidak bisa, kalian terbatas, kamu gak bisa menjangkau dia, kalian tidak bisa, katakan kalian di beda tempat. Tapi kalian dikabari, anak kalian mau mati, anak kamu mau mati binasa itu. Terus, gini ya, kalau Tuhan mau cari orang untuk karunia roh ini, gak harus yang hebat. Karena waktu gak butuh orang yang hebat, tapi orang yang mau belajar menggunakan senjata roh ini tadi dengan benar. Ya kan? Ada yang orang hebat, fit and proper testnya unggul, ya, untuk menolong anak ini, untuk bisa menerima karunia ini. Tapi bapak ini pengen, anak ini minta tolong, orang ini kayaknya orang baik ini. Tolong, anakku di ujung sana mau mati, tolonglah bantu. Ya, tak kasih peralatannya wes. Di ujung sana, di tebing sana, tak kasih tali, tak kasih apalagi tampar, tak kasih apalagi sepatu dan lain-lain gitu kan ya. Tapi dia bilang, sorry, orang kaya, katanya baik. Sorry, aku masih sibuk. Ada pekerjaan ini, gak bisa. Paham? Kelihatannya oke, gagah, belum tentu mau untuk menolong anak tersebut. Makanya gak heran orang yang gak benar seperti Paulus pun, paham ya? Paulus orang yang gak benar banget malahan ya. Dia membunuh banyak orang, ya kan? Tapi Tuhan pakai. Karena dia berjumpa dengan Tuhan dan dia katakan, aku mau melayani engkau. Makanya gak heran, ada orang lewat, waduh ini tampang preman ini, ngomongnya keras ini, tegas ini, kayak teman-teman kita dari Medan ini. Wah, mau gak dia ya? Tuhan tawari, bang, sini bang, saya punya anak di sana bang, sudah hampir mati tuh bang, tolonglah bang. Mana anaknya? Gitu kan dia. Saya siapkan ini peralatannya semua. Mau apa? Tak belikan. Tak ganti nanti. Bahkan tak lebihi kalau bisa. Dia bilang gitu. Penting anak saya selamatkan. Oke, siap. Mau, berangkat, selamatlah anak itu. Begitu juga dengan karunia ini tadi. Hanya orang yang mau, yang bisa menerima karunia. Paham? Untuk bisa menyelamatkan. Jadi fokusnya bukan orangnya ini, bukan kitanya yang terima karunia, bukan. Kepada siapa kita memberikan karunia itu yang dilihat Tuhan. Belajar sesuatu? Dipahami? Ya kan? Mengerti? Oke, kita akan sampai di poin terakhir. Tujuan dan manfaat karunia roh yang Tuhan beri untuk kita sesungguhnya.
Sebetulnya kalau kita pikir seperti itu, kita sudah belajar renungkan bahwa ada hal seperti ini tadi yang kita sampaikan, kita pelajari bersama, bahwa karunia roh itu ada tujuannya untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, bukan. Meskipun kita juga bisa kena dampaknya, paham? Ketika kita penuh dengan hikmat, gini, kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan beda dengan hikmat dan pengetahuan, paham? Hikmat dan pengetahuan itu permulaannya takut akan Tuhan. Kalau kalian baca di Amsal, Amsal itu bicara tentang hikmat. Hikmat itu permulaannya takut akan Tuhan. Tapi kalian berkata-kata dengan hikmat, kalian berkata-kata dengan pengetahuan, itu karunia. Harus diasah. Orang ini tidak bisa, dulu-dulu tidak bisa dia, gagap, tidak bisa ngomong. Paham? Tapi Tuhan pakai. Akhirnya dia bisa berkata-kata, membawakan renungan, memberikan suatu kalimat yang bisa menyejukkan hati. Paham? Itu sudah karunia. Kalian gak pingin? Apa kalian cuma jadi pengen penonton? Jadi penonton seumur hidup kalian? Ya kan? Tampil dong bawa senjata. Efesus 6. Apa Efesus 6? Sebab itu ambillah senjata. Baca ya, baca. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Ini juga lagunya Nova ini kayaknya, Efesus 6 ini. Oke, ayat 11 sampai 12. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawannya itu bukan darah dan daging. Kalau darah dan daging itu kan kuasa Tuhan, mati ya mati. Tapi terlebih penting itu lawannya roh-roh jahat yang ada di udara. Maksud di udara bukan ya kita kan nggak bisa lihat terbang sana terbang sini kayak Casper gitu mungkin ya, kita kan nggak tahu ya. Tapi itu yang kita lawan sebetulnya itu. Makanya Tuhan minta kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karunia roh. Paham? Harus dipakai. Kalau kalian nggak punya karunia roh, keluarga kalian ada masalah. Tapi kalau kalian punya karunia roh, kalian bisa berkata-kata hikmat kepada orang tua kalian, kepada kakak kalian, kepada adik kalian. Memberikan solusi. Paham? Di keluarga, di pendidikan, punya teman, frustasi, hampir bunuh diri. Banyak, ada teman saya juga kayak gitu. Saya kuliah juga ada, pergaulannya buruk. Tapi kalau kalian punya kasih, nah lagi, dasarnya kasih. Kalian mengerti firman, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalian sudah ke gereja, mengerti. Betul? Hikmat itu ada, pengetahuan itu ada. Yang benar ya. Kalian diisi, kalian tersentuh hatinya. Tuhan, temanku kok kasihan. Aku pengen dia mendapatkan sukacita. Aku pengen dia mengenal Yesus. Kalian gak perlu khotbah 2 jam gitu, gak lempar sepatu mungkin ya. Kata-kata aja yang membangun. Bahasa roh itu membangun diri sendiri. Tapi kata-kata nubuat, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan itu membangun jemaat, membangun orang lain. Dipahami? Paham? Pakai seperti itu. Di Efesus 4, ini yang terakhir ya. Efesus 4, kita mundur barusan Efesus 6, senjata Allah. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Terakhir ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi intinya ini 5 jawatan ya, dari rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. 5-5-nya ini dikasih senjata. Kalau kalian ada roh, sudah penuh, roh itu berbuah, kalian ingin melayani, minta karunia itu Tuhan. Tapi ingat, dasarnya kasih. Sehingga semuanya tidak sia-sia, tidak binasa. Paham? Tapi tepat guna, tepat sasaran, bermanfaat. Itulah arti sesungguhnya karunia roh.
Dipahami kalian belajar sesuatu? Oke, harus rindu ya melayani. Kalau kalian nggak tampil, kalian nggak jadi berkat, nggak jadi terang. Oke, selagi kalian masih muda, harus. Kelak kalian jangan seumur hidup masih jadi penonton, ya kan? Harus memuliakan nama Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Akhir hidupnya tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jika Tuhan, aku gak mengenal kamu karena aku gak menikmati kamu. Paham? Tapi kalau Tuhan menikmati hidup kita, karya kita untuk Tuhan, Dia itu buka lebar. Kayak bapak. Bapak itu kalau lihat anaknya setia sama bapaknya, sayang sama bapaknya, gak jadi anak yang nakal, ya kan? Pasti dibuka lebar-lebar. Oke? Pasti dipahami ya? Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin, Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini. Biarlah Kau yang membentuk hati kami, Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, Amin. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tutup mata kalian. Fokus pada Tuhan. Hidupmu apakah hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri? Apa kalian gak punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena pada akhirnya Tuhan mencari anaknya yang menyenangkan hatinya. Dari sekarang kalian bisa berubah.
Kalian bisa mengerti kehendak Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan kalian diciptakan. Kalian dibentuk. Bukan untuk sebuah kebinasaan, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa menerima keselamatan. Untuk bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Senangkan hati Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Kalian akan jadi berkat di rumah kalian, di sekolah kalian, di kuliah kalian, di tempat kerja kalian, di keluarga kalian bahkan. Tuhan sangat mampu. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau beri bagi kami Tuhan. Hamba hanya manusia, kami semua manusia yang terbatas. Biarlah semua kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Hanya Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami. Bukan kehendak kami sendiri, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, hanya oleh karena karya Roh Kudus-Mu yang sanggup menjamah setiap hati anak muda-Mu di tempat ini, untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup mereka boleh menyenangkan-Mu. Karena kami tahu, kami sadar dan kami percaya, kami imani, anak yang menyenangkan Engkau, masa depannya penuh dengan berkat. Anak yang mengerti untuk menyenangkan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Bapa yang penuh kasih yang menyertai kami, yang menopang kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan masa depan kami. Kami percaya, jikalau kami menyenangkan hati Tuhan, kami melekat kepada Tuhan, Tuhan yang sediakan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.